Oke teman-teman, bertemu kembali dengan Omah Kayu TV. Seperti tadi diutarakan di depan, bahwa hari ini kita akan membahas soal sampah, yaitu sampah dari plastik. Tetapi di tangan ibu ini, sampah ini menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Oke, saya perkenalkan malam ini bersama Ibu Wiwi. Selamat malam. Ibu Wiwi ya tepatnya? Ibu Wiwi. Wiwi Pungki. Ya, oke. Jadi itu Wiwi, pengen tahu nih Bu Wiwi, sejak kapan Ibu Wiwi menggeluti sampah sehingga menjadi sebuah barang yang unik gitu? Sejak 2011, karena saya masih prihatin dengan masyarakat yang masih kurang peduli lingkungan. Dengan begitu saya punya misi untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepedulian lingkungan terhadap masyarakat itu lewat media pertunjukan. Salah satunya membuat karya seni dari sampah. Jenis sampah apa aja? Banyak sekali, bisa dipakai itu? Hampir semua sampah ada, bisa. Plastik bisa, tutup botol bisa, robot bisa, daun daun pisang juga bisa, tepuknya pisang juga bisa, semua ada bekas ciki-cikian juga bisa, semua bisa dipakai. Kayak bungkus rokok, Bungkus rokok, bakor, bawang merah, bisa semua. Dan event-event apa aja yang pernah diperagakan oleh Mbak Wiwi ini? Banyak sekali. Ini beberapa aja yang saya ambil yang besar-besar, seperti ulang tahun Jogja, Jogja Fashion Carnival, Jogja Batik Carnival, FKY, terus ada perform di Bandara YIA, ada dipanggil untuk posko Jokowi di Semarang, waktu itu juga pernah mendapat Ganjar. Terus ada pernah juga Fiber Fest 4, terus ada untuk book fair di Jerman juga pernah. Di Asia juga pernah? Iya pernah. Terus saya kolaborasi dengan Mas Heridono di mana itu Harjo. Kolaborasi sama Heridono waktu itu pernah juga. Terus biasanya berbentuk apa itu, daur ulang itu dibikin apa? Sementara saya dari 2011 menggeluti untuk bikin kostum yang diperagakan, di mana orang-orang melihat itu jadi ternyata sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati keindahannya. Ingin juga pada masyarakat juga bisa memulai untuk memilah-milah sampah, dan sampah tidak mengurangi kita ikut menyelamatkan bumi ya. Iya, betul. Ya. Jadi di tangan Mbak Wiwi ya, dari barang yang nggak bisa diolah ya, bisa menjadi sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Iya, hasilnya tuh nggak kelihatan kalau itu daur ulang sampah. Iya. Jadi pernah fashion juga ya, fashion banyak sekali, sering sekali ya, dan lomba-lomba itu juga sering banget, kejuaraan itu juga saya terima. Kemarin yang terakhir kita lomba di Jakarta, 2 kostum itu menang semua, alhamdulillah juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan juara 2. Kita keluar 2. Oke. Berarti nggak sia-sia membawa 2 hasil karya pulang bawa hasil. Iya. Karena saya ingin menyebarkan beda di luar kota. Ya. Kalau secara nilai ekonomi nih, Mbak Wiwi ini, apakah karya-karya Mbak Wiwi itu bisa dijual atau disewakan? Kemudian kalau dijual atau disewakan, itu siapa yang membutuhkan itu? Selama ini kita sering disewa. Disewakan itu untuk acara event-event tertentu juga, kadang untuk lomba juga, untuk karnaval juga kita sewakan, dan hasilnya lumayan juga. Lumayan ya, bisa untuk kehidupan, bisa untuk membuat lagi ya. Pokoknya lumayan banget, apalagi kalau yang pakai itu Pak Kimpling. Pak Kimpling dari Bandara JIA itu sangat besar. Pak Kimpling ya? Iya. Terus untuk pembuatan itu Mbak Wiwi ini dibantu beberapa karyawan atau dikerjakan sendiri? Untuk desain saya sendiri, tapi untuk finishing ada temen yang bantu. Jadi bukan Mbak Wiwi sendiri yang produksi, maksudnya yang maksudnya kerjain satu baju satu gitu? Kalau untuk desain saya sampai finishingnya
ada yang bantu, tapi untuk desain baju itu harus saya sendiri. Penentunya tetap. Iya, karena beda. Kalau Iya. misalkan saya nyuruh orang beda. Iya. Nah, idenya ada di saya. Dan Mbak Wiwi ini kalau nggak salah dia juga misalnya nih disewa. Iya. Saya dengar nih Mbak Wiwi ya, disewa bajunya itu beserta make upnya kalau nggak salah. Iya. Kayak tato-tato itu ya. Jadi ada lukisannya Iya, gitu. make up artnya, jadi sesuaikan dengan kostumnya. Jadi nggak polosan, tapi nggak kita sesuaikan dengan karakter Mungkin kostum. mungkin itu yang membuat menarik ya. Iya, Ada beda hiasan-hiasan sisi di beda. badan Iya. gitu. Misalkan di badan sini kosong nih, kita gambarin. Kayak tato. Pengen. Mau. Misalkan ini saya pingin digambar di sini kurang rame nih, Iya. gambarin. Oh, begeri kok kosong, gambarin. Jadi kayak tato-tato gitu ya. Ya, lukisan. Oh, Lukisan. Painting ya. Lebih ke painting ya. Jadi teman-teman kalau pengen ya suatu saat nih pengen memakai produk-produk dari Ibu Wiwi, Bisa foto di sini. bisa ditunggu di sini, bisa hubungi di IG. Yes. Mbak Wiwi, maaf, kita pengen tahu biar apa pemirsa juga mengetahui proses dari mencari bahan lalu membuat itu kira-kira berapa lama? Kadang-kadang feel-nya itu datang tiba-tiba, misalkan saya pas lagi dolan nih, tiba-tiba, oh dari bahan ini bisa jadi ini. Saya mencari, benar-benar saya gresek. Ya, misalkan kayak bagor bawang merah, terus bagor kentang itu, saya kepikir langsung saya ke pasar nyari. Gitu, aku kumpulkan. Kadang-kadang saya pesan sama teman, kamu bikin minumnya pakai kopi kapal api enggak? Misalkan kopi, ya tolong kumpulin bahannya saya ambil. Kalau ada sampah itu saya seperti melihat rupiah. Bisa menjadi karya ya. Dan bisa laku disewakan. Gitu. Kadang-kadang juga ada Terus apa itu namanya? Misalnya nih Mbak Wiwi kepengen membuat gaun ya. Itu kalau udah ada kentek untuk bikin itu berapa lama untuk desainnya? Satu gaun misalnya satu Ya. gaun. kadang begini, jadi walaupun itu saya sudah punya bahan, tapi belum ada feel, belum ada apa ide, itu bahan itu kan di situ. Waduh. Tapi begitu saya ada ide, Siap. langsung itu saya buat paling nggak setengah jadi dulu. Nah itu mahalnya di situ Setengah idenya jadi, itu. terus nanti baru finishingnya. Jadi nunggu idenya itu lama sekali. Karena pernah saya di kereta nih, saya udah punya bahan di kereta, jam aja tiba-tiba tak dapat sampai rumah langsung tak cari bahan tadi, langsung tak bikin. Takut hilang, soalnya nggak pernah orek-orek desain gambar. Oh, Jadi langsung. jadi saat itu menemukan ide langsung kerja. Walaupun setengah jadi. Kalau nggak hilang. Kalau saya tadi melihat hasil karya dari buat apa gelas mineral gitu ya. Itu apa itu beli baru beli buat satu karton itu terus dibuangin terus dibikin atau Enggak, kita gresek. Jadi kalau misalkan ada rapat nih, tolong aku butuh gelasnya. Ya, saya benar-benar gresek. Kalau kerdus saya naksir gitu pas rapat, kerdusnya jangan dibuang ya. Udah pada ngerti ini pemulungnya nih, butuh nih. Oh, saya nggak malu, Nggak ada cerita tadi Bu Wiwi di suatu kampung itu kan ada apa terteran gitu ya, hajatan itu ya Hajatan. pakai kertas tas itu, Kresek itu, kresek. tapi yang tebel itu hantaran. Wah, berarti ini sekampung kan dapat semua nih. Saya minta satu rumah per rumah, saya minta semua. dan mereka udah ngerti bahwa saya kan memang pemulung ya, sering bikin baju. Mereka ngerti. Aku baru depan rumahnya, penjala tasanya gitu. Udah ngerti. jadi ini pemulung dalam tanda kutip ya iya kreatif. Jadi Kreatif. untuk bukan nggak dijual lagi tapi untuk Iya, disewakan. Jadi teman-teman yang mau buang-buang barang gitu, silakan dilihat itu daripada betul. dibuang, mungkin bisa dikumpulkan bawa ke Iya, sini. betul. Lewat IG aja misalnya, bilang Bu Wiwi saya punya barang ini, mau saya buang Bu Wiwi mau nggak atau kesel nggak gitu seperti itu. Kalau mau foto di sini juga bisa loh, pakai kostumku, pengen di make up, foto di sini juga bisa. Oh, foto-foto bisa teman-teman. Bisa. Jadi mau tadi yang di depan tadi ya, pakai apa? Pakai kostum ini, Pakai kostum misalkan ini, misalnya ada rias- foto-fotonya kan. Rias make up juga bisa, Bisa. foto gitu ya. Bisa. Dan ini besok itu bulan apa ya? Bulan April. Ya? April. Iya.
Insya Allah mohon doanya, saya 16 April itu ulang tahun yang ke-62. Weh. Usia saya sudah banyak, cucu saya sudah 6, anak saya 4. Tapi saya pengen ada surprise atau apa ya, keinginan saya di ulang tahun saya itu ada sesuatu dari karya saya ini saya pamerkan di jalan. Rencananya di jalan mana itu? Di Malioboro. Di Malioboro. Ya. Oke. Pengennya tapi nggak usah banyak-banyak. Ada mak-mak, ada remaja dan ada anak-anak. Yeah. Dengan kostum saya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya tanggal 16 kalau mau melihat karya dari Ibu Wiwi bisa datang ke Malioboro. Yang dari Jakarta, dari luar kota yang sedang berkunjung ke Jogja, silahkan datang ya. Kita nanti jalan-jalan bareng, bisa foto-foto di situ. Bisa ketemu Bu Wiwi. Kalau beruntung ya, bisa ketemu Bu Wiwi kalau beruntung. Jadi nanti ada sayembara yang bisa menemukan Bu Wiwi di Malioboro. Iya, betul. Harus ada itu. Iya. Ada hadiah khusus nanti yang bisa menemukan saya di Malioboro. Nah, itu. Pas acara apa anak-anak tanggal 16 itu. Ya, jadi pemirsa tolong dicermatin wajah Bu Wiwi, jangan sampai saya besok akan hilang wajah ini. Menjadi sesuatu yang lain seperti sampah mungkin. Ya Mbak Wiwi, untuk itu kan udah menjadi gaun ya, etis dari dipungut ya, itu bahan itu dipungut kan didesain menjadi gaun. Nah, itu yang memakai itu apa sih gaun itu yang higienis atau tidak? Higienis atau tidak? Itu kita berusaha untuk higienis. Jadi itu dari bahan pulungan itu saya cuci, saya jemur, saya semprot, saya bikin. Dan kemudian anak-anak itu kalau itu nggak higienis mesti gatal. Ternyata selama ini nggak ada yang gatal. Jadi aman ya? Aman ya. Kalau habis selesai dipakai juga kita jemur lagi, kita Wah, jadi teman-teman bahan-bahan tadi sudah dibersihkan sama Ibu Wiwi dan dijamin itu tidak akan gatal dan sebagainya, higienis ya. SNI. Oke teman-teman, saya mengulang tadi yang di Malioboro tadi. Nanti akan ketemu juga beberapa episode yang lalu ada Mbak Indras. Nah, nanti temuin aja Mbak Indras mana. Kemudian ada Mbak siapa nih? Ada Kesha yang penari itu nanti juga ada. Kemudian ada beberapa lagi. Yugira ada juga. Kan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi tetap sayembaranya cuma satu. Mencari desainernya. Ya, temukan yang bernama Mbak Wiwi. Hadiahnya rahasia. Hadiahnya rahasia. Mbak Wiwi, ada nggak peran-peran pemerintah atau sponsorship yang pernah membantu Mbak Wiwi untuk Alhamdulillah, kebetulan selama ini saya mandiri. Dan kalau bantuan-bantuan itu ya cuma dari teman-teman dapat keresean barang itu kan. Kalau untuk bantuan yang berupa materi belum pernah. Berarti dari dinas-dinas juga belum pernah. Ya, nanti dengan adanya ini mungkin bisa tergelitik. Iya. Okay. Oh, dari Jogja ada karya yang sangat dahsyat. Punya tujuan untuk membantu menyelamatkan bumi ya, dengan menganut sampah ini menjadi suatu karya yang luar biasa. Dan saya berharap juga ibu-ibu, mungkin mbak-mbak adik-adik juga bisa mulai memilah-milah sampah untuk membuat karya, dan tidak harus kostum, bisa dipakai tas, dikasih apa aja deh pokoknya untuk bisa untuk mengurangi sampah. Yang itu terpenting ya, mengurangi sampah. Ya. Benar. Dan jangan buang sampah sembarangan. Ya, akhir ini Jogja direpotkan dengan sampah. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa terinspirasi masyarakat membuat karya dari sampah. Gitu teman-teman ya, sekelumit tentang Ibu Wiwi. Tetapi kalau teman-teman pengen bincang-bincang lagi, silahkan komen ya. Nanti kita akan mencoba tampilkan lagi dengan Ibu Wiwi. Oke. Omah Kayu TV. Oke.
Saya Wibungki dari Omah Kayu TV. Saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Jogja khususnya, ayo kita mulai mengikut melestarikan budaya, membersihkan, lebih bersih lagi Jogja apabila kita membuang sampah tidak sembarangan dan kita bisa mengolah sampah itu menjadi suatu karya yang luar biasa. Lukisan-lukisan abstrak ya. Ini matanya apa sih ini? Baju. Ekonomi. Oke. Asisten gue. Kalau ditanya apa dan mendesain mungkin dari Yes.